Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory atau disingkat dengan SET adalah konsep bisnis yang dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam, memfokuskan pada tanggung jawab sosial dan moral perusahaan selain tujuan ekonomi, memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada metafora amanah. Amanah menggambarkan kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh individu atau perusahaan. Dalam konteks SET ini, amanah berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat, dan lingkungan, serta menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan integritas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya itu ada metafora zakat. Metafora zakat adalah kewajiban sosial dalam Islam untuk berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Metafora zakat dalam SET ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menekankan pentingnya berbagi keuntungan dengan masyarakat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta membangun lingkungan yang lebih adil. Nah, dengan menggabungkan amanah dan zakat ini, SET menciptakan modal bisnis yang lebih humanis dan di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia. SET ini juga menekankan bahwa bisnis harus beroperasi dengan jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Salihah. Saya di sini akan menjelaskan Syariah Enterprise Theory adalah sebuah konsep dalam akuntansi dan bisnis yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam sistem pelaporan keuangan dan manajemen perusahaan. Pokok-pokok konsep Syariah Enterprise Theory: 1. Berbasis tauhid. 2. Akuntabilitas luas. 3. Keadilan dan masalah. 4. Transparansi dan amanah. 5. Multi-stakeholder oriented. Definisi metafora amanah: sebuah cara simbolis untuk menjelaskan konsep tanggung jawab moral dan spiritual dalam perspektif Islam, khususnya dalam konteks Syariah Enterprise Theory dan aktivitas ekonomi secara umum. Makna dasar amanah secara harfiah: amanah berarti kepercayaan atau titipan. Dimensi dalam metafora amanah: 1. Amanah kepada Allah. 2. Amanah kepada manusia. 3. Amanah terhadap alam. Metafora zakat adalah konteks Syariah Enterprise Theory adalah simbol atau gambaran filosofi yang menekankan tanggung jawab sosial, keadilan distribusi kekayaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi dan pelaporan keuangan. Metafora zakat secara harfiah berarti penyucian dan pertumbuhan. Dalam metafora zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban fiskal atau membayar 2,5% dari harta, tetapi sebagai prinsip utama dalam teori ekonomi syariah yang mencerminkan membersihkan harta dari unsur yang tidak halal atau berlebihan, mendistribusikan kekayaan secara adil agar tidak menumpuk di kalangan orang kaya saja.
Tanggung jawab kolektif perusahaan terhadap masyarakat luas, terutama yang lemah secara ekonomi. Zakat syariah enterprise dimaknai lebih luas dari sekedar ibadah individu yang menjadi simbol etika korporasi dalam hal 1. Kesadaran sosial ekonomi, 2. Distribusi keadilan, 3. Pengendalian keserakahan, 4. Fungsi penyucian. Dan banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya zakat, di antaranya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari kelas 6A yang akan membahas tentang tiga materi. Jadi materi yang pertama adalah Syariah Enterprise Theory. Jadi Syariah Enterprise Theory adalah teori yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama yang menempatkan Allah sebagai pemilik seluruh sumber daya yang ada di dunia, sedangkan manusia hanya sebagai wakil yang bertugas untuk mengelola dan menjalankan amanah dengan patuh terhadap nilai hukum-hukum Allah. Jadi teori ini dikembangkan untuk memberikan landasan etika dan moral dalam pengelolaan perusahaan. Jadi di teori ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah kepemilikan mutlak Allah. Jadi semua sumber daya yang ada di dunia ini milik Allah. Lalu prinsip kedua adalah amanah dan akuntabilitas. Jadi manusia wajib mempertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada manusia dan alam. Lalu prinsip ketiga adalah keadilan dan kesejahteraan. Jadi manusia diwajibkan berlaku adil dan berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak, baik bersesama manusia, lingkungan, maupun kepada Allah sebagai pemilik dunia dan akhirat. Lalu prinsip keempat adalah nilai tauhid. Jadi seluruh aktivitas dan pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada nilai tauhid. Penjelasan berikutnya tentang metafora amanah. Jadi dalam konteks Islam, amanah adalah sesuatu yang dipercaya kepada seseorang berupa tugas, harta, jabatan, maupun rahasia yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan sesuai syariat. Lalu makna metafora adalah membandingkan suatu hal dengan hal yang memiliki kemiripan sifat. Jadi dapat kita simpulkan adalah metafora amanah berarti menggunakan amanah sebagai simbol atau gambaran untuk menjelaskan konsep tanggung jawab, kepercayaan, dan integritas dalam kehidupan. Selanjutnya adalah metafora zakat. Jadi kita harus tahu tentang pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Lalu makna metafora adalah seperti tadi, adalah frasa yang memiliki makna lain yang memiliki kemiripan sifat dan karakteristik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metafora zakat adalah metafora digunakan untuk memperdalam makna dan hikmah zakat dalam kehidupan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.